Kali ini aku akan menjelaskan tentang gimana sih setting audio di Zoom-nya, karena kemarin udah tak jelasin gimana cara setting Zoom menuju mixernya. Nah, ada yang tanya gimana cara mengatasi overnya saat nyolokin audio di mixer, Kak. Nah, ini aku akan membahas pengalaman ya, maksudnya selama ini gimana kalau kita over dan lain sebagainya. Kita akan membahas satu persatu. Oke? Seperti apa? Tonton sampai habis, oke? Nah, di sini aku akan menjelaskan dari settingan di Zoom-nya sendiri. Di Zoom, kalau kalian punya Zoom ya, di belakangnya itu ada tulisan lockout. Kita bikin ke kiri semua jadi off. Karena apa? Kalau ini on, ini nanti kalau dia mendetek itu sangat low, si Zoom ini langsung otomatis untuk nge-cut recordingnya. Jadi kita offin. Kemudian auto level. Nah, auto level ini bisa kalian manfaatin kalau memang kalian nggak bisa standby di mixernya. Jadi kalau kalian menggunakan auto level, dia akan menyesuaikan berdasarkan suara dari orangnya. Tapi kalau saya pribadi, saya pakai yang off. Karena apa? Karena yang ditakutkan adalah ketika kata-kata itu yang penting akhirnya dia kalah cepat untuk nge-auto levelnya, ya akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Kalau menurut saya sih memang saran saya di offin, terus kita cek berdasarkan level audio dari masing-masing pembicaranya. Kemudian record format WAV dan MP3. Kalau saran saya pakai yang WAV ya. Kemudian di layar ininya ada banyak pilihannya. Jadi ada 44:16. Kalian bisa otak-atik di sebelah sininya, di tombol forward and backwardnya. Kalau saya pribadi memakai yang paling kecil aja, karena kecil ini aja sudah cukup untuk kalian ngerekodnya, udah cukup jernih. Kemudian untuk level sendiri biasanya kalau kita nyolokin ke mixer, kita pakai level kurang lebih nggak sampai 20 lah, nggak sampai 20 itu udah cukup keras banget. Kalau di atas itu biasanya kita over. Nah, over itu ada dua kendala guys. Overnya dari Zoom kita atau overnya dari mixer yang di weddingan itu tadi. Oke, lanjut guys. Kalau overnya dari Zoom kita tinggal mainin input levelnya ini dikurangin atau ditambahin. Kalau overnya dari mixernya, nah kalian harus sebagai videographer juga harus tahu masalah audio ya guys. Jadi kalau overnya di mixernya, kalian yang harus kalian otak-atik, misal kalau kabel kalian ini nanti nyambungnya ke phone, jadi yang dikurangi adalah master dari phone-nya. Jadi dikurangi dari master phone-nya, karena yang biasanya yang over itu di phone-nya itu tadi. Kita kurangi dari situ, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal di sini. Nah, kadang yang nggak paham si soundman-nya itu, mereka, loh pak ini over pak. Mereka yang ngurangin adalah master utamanya. Nah, itu sebenarnya master utama itu kan buat speaker keluar ya. Nah, sebenarnya sifatnya Zoom ini dia ngambil dari monitor, bukan ngambil dari speaker utama. Nah, jadi kalian harus tahu nguranginnya itu di daerah yang mana. Kalau mixernya lebih canggih lagi, ya kalian kurangin dari inputnya aja. Maksudnya ketika kalian ngambil channel voice-nya semua, kalian nguranginnya tetap dari monitornya. Kalau saran saya sih gitu. Jadi yang dikurangin situ. Nah, nanti mengenai speaker utamanya nanti ditambahi atau dikurangi terserah mereka, terserah soundman-nya. Menyesuaikan dengan kebutuhan tempatnya. Jadi intinya Zoom ini ngambilnya bukan di speaker utama, tapi speaker monitornya. Nah, kalau seandainya speaker cuma satu, speaker utamanya aja. Nah, itu yang jadi bahan ininya ya. Kita harus utak-atik antara inputnya sama speaker utamanya sampai menemukan titik yang itu nggak over. Seperti itu. Kadang kita udah levelnya udah rendah ya, udah di bawah 12. Tapi tetap over, karena yang salah adalah bukan zoomnya, yang salah adalah speaker utamanya. Mixer dari soundman-nya. Nah, yang salah siapa? Ya soundman-nya, bukan kita. Kayak gitu. Jadi gunanya teman-teman harus cek secara berkala ya untuk overnya itu seperti apa. Oke, kalau kalian butuh diskusi, kalian bisa komen di bawah ya. Jangan lupa tinggalin komen, jangan lupa di subscribe, share ke sosial media kalian, dan tungguin video-video tutorial berikutnya yang pastinya nanti aku akan membahas atau membedah semuanya tentang videografi.
Oke, tetap berkarya, jangan berhenti berkarya. Kemudian teman-teman yang ngerasa ini krisis, ya kita sama-sama di posisi yang sama. Jadi jangan merasa sendiri, terus berkarya, stay positif, and tetap, yes, pokoknya intinya tetap berkarya. Oke, thank you for watching and see ya.